Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Paralel Distribusi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai prosesor utility versus latensi, mengoptimalkan performa komputasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan member dari grup saya terlebih dahulu. Pertama ada saya, Miftahudin. Selanjutnya ada Muhammad Haidar Zaki, ada Muhammad Fajar Syuhada, ada Raffi Indra Gunawan, ada Regian Dwi Anugrah, dan yang terakhir ada Dorce Ambrau. Oke, langsung saja kita mulai ke materinya. Oke, yang pertama ini kita punya pendahuluan terlebih dahulu. Dalam dunia komputasi, dua parameter penting untuk mengevaluasi kinerja sistem adalah prosesor utility dan latensi. Prosesor utility mengukur seberapa banyak prosesor digunakan selama periode waktu tertentu, sedangkan latensi adalah jeda waktu atau penundaan yang terjadi antara permintaan dan respon dalam sistem komputasi, yang mana memahami hubungan keduanya membantu kita dalam meningkatkan performa keseluruhan sistem. Selanjutnya ada apa itu prosesor utility akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Haidar. Baik, saya akan menjelaskan apa itu prosesor utility. Yang pertama ada definisi. Prosesor utility adalah ukuran seberapa banyak prosesor digunakan selama periode waktu tertentu. Yang kedua, efisiensi kerja. Semakin tinggi utility, semakin banyak tugas yang bisa diselesaikan. Namun terlalu tinggi juga bisa menandakan sistem berada dalam kondisi beban berat. Selanjutnya, presentasi penggunaan. Prosesor utility sering diukur sebagai presentase dari kapasitas total prosesor yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas aktif. Yang terakhir, ideal utility. Sistem yang ideal menggunakan prosesor secara optimal tanpa mencapai batas kapasitas maksimumnya untuk menjaga stabilitas dan menghindari kelebihan beban. Contoh, jika prosesor utility mendekati 100%, prosesor yang beroperasi pada kapasitas maksimal yang dapat meningkatkan risiko bottleneck yang dapat diilustrasikan pada gambar di bawah. Oke, next. Selanjutnya ada apa itu latensi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Raffi Indra Gunawan. Baik, apa itu latensi? Yang pertama, definisi. Latensi adalah waktu jeda antara permintaan dan respons dalam setiap komputasi. Kedua, tipe latensi. Ada berbagai jenis latensi seperti latensi jaringan, latensi memori, dan latensi penyimpanan. Selanjutnya, latensi output. Prosesor utility sering diukur sebagai persentase dari kapasitas total prosesor yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas aktif. Terakhir, mengukur latensi sering diukur dalam milidetik (ms) atau mikrodetik. Contoh, dalam sistem operasi, latensi dapat terlihat dalam waktu respon ketika aplikasi memproses data yang diminta oleh pengguna, yang dapat diilustrasikan dalam gambar di bawah berikut. Selanjutnya ada hubungan antara proses utility dan latensi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fajar. Ya, baik. Prosesor utility versus latensi atau hubungan. Mengapa keduanya berhubungan? Pertama ada trade-off. Ketika prosesor utility meningkat atau banyak tugas dikerjakan, dan latensi juga bisa meningkat karena prosesor mulai mengalami kesulitan dalam mengatur sumber daya untuk setiap tugas. Yang kedua ada kecepatan dan responsif. Semakin tinggi utilitas prosesor, semakin cepat sistem memproses. Namun, peningkatan ini bisa menyebabkan penundaan jika beban terlalu tinggi.
Yang kedua, ada contoh kasus. Pada sistem yang memiliki prosesor utility 90% atau lebih, latensi untuk tugas-tugas tambahan cenderung meningkat karena prosesor sudah bekerja mendekati kapasitas maksimal. Bisa dilihat di grafik di bawah ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada bagaimana prosesor utility mempengaruhi latensi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dorce Ambrau. Oke, bagaimana prosesor utility mengaruhi latensi? Overall prosesor, ketika prosesor utility tinggal mendekati 100%, prosesor mungkin tidak mampu merespon tugas baru dengan cepat, menyebabkan peningkatan latensi. Contoh switching, pada saat prosesor utility tinggi, sistem seringkali harus melakukan lebih banyak switching antar tugas dan juga menambah waktu latensi. Ilustrasi pada penggunaan ringan prosesor utility rendah latensi rendah. Pada saat proses utility tinggi, sistem seringkali harus melakukan lebih banyak switching antar tugas yang juga menambah waktu latensi. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada latensi versus throughput yang akan saya jelaskan sendiri. Throughput mengacu pada jumlah tugas atau pekerjaan yang diselesaikan oleh prosesor dalam waktu tertentu. Pertama ada latensi versus throughput. Dalam sistem dengan latensi rendah, throughput dapat tinggi karena tugas diselesaikan dengan cepat. Namun dalam sistem dengan prosesor utility tinggi, meskipun throughput mungkin tinggi, latensi bisa saja meningkat. Contoh skenario-nya di sini adalah dalam sistem jaringan, throughput bisa besar atau banyak data yang dikirim, tetapi latensinya mungkin saja meningkat karena antrian pekerjaan pada prosesor. Dan selanjutnya ada optimalisasi prosesor utility dan latensi. Lantas bagaimana sih caranya mengoptimalkan prosesor utility dan latensi? Pertama, kita punya di sini ada load balancing atau sebar beban kerja di antara beberapa prosesor atau core untuk mengurangi bottleneck. Yang kedua ada thread management atau dapat diartikan juga mengelola thread lebih efisien untuk mengurangi konteks switching yang memakan waktu. Selanjutnya ada prioritization atau berikan prioritas ke tugas yang kritis untuk menurunkan latensi di area yang paling penting. Dan yang terakhir ada hardware improvement. Investasi pada perangkat keras yang lebih cepat seperti prosesor multicore dapat mengurangi latensi dan meningkatkan utilitas prosesor. Selanjutnya ada contoh aplikasi nyata yang akan dijelaskan oleh rekan saya Regian Dwi Anugrah. Dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Contoh aplikasi nyata. Yang pertama ada sistem embedded. Jadi pada perangkat seperti smartphone, prosesor utility harus dioptimalkan agar baterai awet, tetapi tetap menjaga latensi rendah untuk pengalaman pengguna yang responsif. Yang kedua ada data center. Di data center ini prosesor utility harus tinggi untuk efisiensi energi, tetapi latensi rendah sangat penting untuk memastikan layanan berjalan cepat dan stabil. Dan yang terakhir kesimpulan, prosesor utility dan latensi adalah dua parameter penting dalam komputasi modern yang saling berkaitan. Keduanya perlu dioptimalkan untuk mencapai performa terbaik di berbagai aplikasi dari server hingga perangkat mobile. Pendekatan yang tepat dalam mengelola utilitas prosesor dan latensi dapat meningkatkan performa keseluruhan dan pengalaman pengguna. Oke, terima kasih dan sampailah kita di penghujung presentasi dari materi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan saya yang turut membantu saya dalam proses penyusunan
presentasi ini. Semoga ada manfaat dari presentasi ini juga. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya.